Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam kajian ilmu tajwid dan alhamdulillah kita akan memasuki hukum idgham mutamatsilain. Hukum idgham mutamatsilain, dan hukum idgham mutamatsilain merupakan salah satu di antara hukum selain nun mati dan mim mati. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam hukum idgham. Di antaranya ada hukum idgham berkaitan dengan nun mati, yaitu idgham bigunah, idgham bila gunnah. Kemudian hukum idgham yang berkaitan dengan mim mati, yaitu idgham mimi atau mislain. Dan saat ini kita akan memasuki hukum idgham selain berkaitan dengan nun mati atau tanwin dan mim mati. Dan kita akan memasuki yang pertama dulu, idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Naam. Apa itu idgham mutamatsilain? Idgham mutamatsilain, kita perlu ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan idgham secara bahasa yaitu idkhal, memasukkan, ya. Memasukkan. Yaitu kalau secara istilah memasukkan huruf sukun ke huruf berikutnya. Adapun mutamatsilain artinya sama, serupa atau semisal. Sehingga idgham mutamatsilain adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhraj dan sifatnya. Sama makhraj dan sifatnya. Kedua huruf bertemu, yang satu sukun, yang satunya lagi berharokat. Seperti contohnya huruf ba sukun bertemu dengan ba. Nanti harokatnya kita lihat apakah ba atau bi atau bu. Maka di idgham mutamatsilainkan. Tak sukun bertemu dengan tak, begitu seterusnya. Naam. Ini yang berkaitan dengan idgham mutamatsilain dari sisi definisi atau pengertian. Berikutnya, apa yang menjadi penyebab idgham ini? Maka sebab idgham pada idgham mutamatsilain adalah karena sama makhraj dan sifat huruf. Sama makhraj dan sifat huruf yang dilebur dengan huruf berikutnya, atau istilahnya at-tamatsul, ya. At-tamatsul. Naam. Bagaimana cara membacanya? Maka cara membacanya adalah huruf sukun, ya, dilebur ke huruf berikutnya, sehingga huruf berikutnya dibaca tasydid tanpa ditahan. Ini idgham mutamatsilain. Ya, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh. Berikut ini adalah contoh bacaan idgham mutamatsilain. Misalkan ada huruf da sukun, ya,
Dal sukun ketemu dengan da. Ya. Maka kalau kita lihat tulisannya adalah waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Nah, cara membacanya tidak seperti itu, tetapi kita langsung leburkan dak sukun yang pertama masuk ke dal yang kedua. Sehingga dileburkan, diidghamkan, dimasukkan huruf yang sukunnya ke huruf yang berharokat. Wa qad dakhalu, wa qad dakhalu, wa qad dakhalu, wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Naam. Contoh berikutnya misal huruf ka sukun dengan ka yang berharokat. Maka langsung dileburkan. Yudrikum, 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 yudrikum. Naam. Seakan-akan kafnya ini masuk ke kaf yang kedua. Baik, berikutnya huruf za. Sukun dengan za yang berharokat. Maka cara membacanya dimasukkan ya, dimasukkan ke za yang berharokat. Idzahaba, idzahaba, idzahaba. Naam. Nah, di sini ada beberapa catatan yang terkait idgham mutamatsilain. Yang pertama catatannya adalah ya, bagaimana kalau ada wawu sukun bertemu waw. Nah, harus dilebur dengan syarat waw sukun bukan huruf mad. Ya. Kalau misalkan bukan huruf mad, bisa dilebur. Tetapi kalau waw sukun yang pertamanya adalah termasuk huruf mad, maka tidak dilebur untuk menjaga madnya. Jadi tetap dipanjangkan sesuai karakteristik dari wawu yang bermad. Ya, wawu mad itu ya memang dia fungsinya panjang 2 harokat, maka tidak boleh dileburkan. Ya, untuk memahaminya coba kita lihat pada contoh. Wawu mad bertemu dengan wawu, maka status hukumnya tidak boleh dilebur meskipun komposisinya wawu sukun bertemu dengan wawu hidup. Nah, karena wawu sukun yang pertama ini merupakan mad ya, merupakan huruf mad, maka dia tidak boleh dileburkan ke sini, ke huruf berikutnya. Kenapa? Karena untuk menjaga wawu madnya. Contohnya pada lafadz ini. Kita tetap membaca menjadi kafaru wa zalamu. Kafaru wa zalamu. Kafaru wa zalamu. Naam. Berikutnya catatan yang kedua sama ya. Ini juga ya sukun bertemu dengan ya juga harus dilebur dengan syarat ya sukun bukan huruf mad ya. Lagi-lagi menjadi catatannya ya sukun yang pertamanya bukan mad. Jika ya sukun termasuk huruf mad, maka tidak dilebur ya. Jika ya sukun termasuk huruf mad, maka tidak dilebur untuk menjaga madnya. Contoh, ya mad bertemu ya, tidak boleh dilebur. Ya mad bertemu ya, tidak boleh dilebur. Nah, seperti ini. Tetap dibaca huruf madnya pada ya sukun yang pertama. Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Tidak dibaca menjadi alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Jika cara membacanya seperti itu, dileburkan kepada ya kedua, itu keliru. Kenapa?
Karena di sini ada pengecualian jika ya sukunnya adalah merupakan huruf mad tidak boleh dilebur. Ya, ini perlu dicatat, tidak boleh dilebur. Maka cara membacanya tetap diberikan hak harokat madnya ya, mad tabi'i. Alladzi yuwaswisu alladzi yuwaswisu. Naam. Demikian untuk pembahasan hukum idgham mutamatsilain. Semoga bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.